Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gali Haji Pambudi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memulai suatu pemrograman menggunakan React.js. Nah, apa itu React.js? Cara garis besarnya React.js itu adalah suatu framework front-end untuk kita membuat web atau membuat aplikasi-aplikasi berbasis web. Nah, di sini bagaimana cara untuk melakukan persiapan mengerjakan proyek berbasis React.js. Pertama, kita harus menginstal Node.js pada PC kita dengan cara kita lihat pada situs nodejs.org. Nah, di sini karena saya menggunakan Linux, di sini terdapat dua tipe ya, versi 14 dan versi 16. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada versi terbaru, ada versi long term service. Nah, karena kita lebih suka menggunakannya stabil, kita pilih yang LTS saja. Nah, di sini kalau misalnya kita klik sini, maka nanti akan muncul ini kalau kita mau menginstal secara sederhana ya. Tapi kalau kita ingin menginstal secara keseluruhan, bisa kita menggunakan pilihan seperti ini. Installing Node.js via Package Manager. Di sini ada pilihan, ada Android, Arch Linux, CentOS dan sebagainya. Karena kita menggunakan Linux Mint, dia berbasis Debian ataupun berbasis Ubuntu, maka kita pilih ini. Nah, di sini katanya untuk Debian dan Ubuntu kita menggunakan ada di GitHub ternyata. Di sini ada link GitHub, kita direct pada link GitHub. Di sini kita bisa memilih instalasinya. Nah, ada instalasi versi 16x, Node.js 14x, 12x. Nah, di sini versi LTS yang terbaru adalah versi 14x. Kita bisa langsung copy ini ke terminal milik kita. Wah. Nah, sini repositorinya akan kita install pada repositori milik kita ya, karena sebelumnya tidak ada. Maka kita pasang terlebih dahulu. Ya, lalu kita ketik sudo apt update fungsi untuk mengecek apakah sudah terpasang repositori dari Node.js tadi. Nah, kemudian kita install ini. Langsung kita install saja. Tempel. Ya, karena di sini saya sudah menginstal Node.js ya. Jadi, apabila kalian belum menginstal Node.js, kalian bisa melanjutkan seperti tadi sampai selesai. Nanti akan kita tahu bahwa versi Node milik kita sudah terpasang, versi 14.17.2. Dan npm milik kita itu seperti ini. Ini tandanya kalian sudah bisa melakukan persiapan awal untuk melakukan instalasi React.js. Nah, apa selanjutnya? Kita coba lihat pada halaman React.js di sini, membuat React app baru. Nah, sini ada caranya, kita tinggal copy saja. Sebelum kita run, di sini npx untuk mendeklarasikan npm, kemudian create React apps. Sini create ini maksudnya untuk membuat React app baru.
Dan my app ini adalah nama folder proyek kita. Kita bisa ganti dengan project baru. Enter. Nah, secara langsung ini akan menjalankan beberapa fungsi-fungsi untuk menginstal framework React.js pada folder project baru yang terdapat pada home dari Linux kita. Ya, kita bisa tahu nih. npx on the first line is not a typo. Is a package runner tool that comes with npm 5.2 ke atas, 5.2 plus. Nah, di sini maksudnya itu npx itu apa? Bukanlah typo, bukan npm create react, tapi npx ini adalah runner package tool untuk runner package untuk npm versi 5.2 ke atas. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, npx itu fungsi dari npm. Ya. Jadi sembari menunggu, kita persiapkan lagi untuk memulai suatu aplikasi ya. Untuk membuat aplikasi web terutama, kita harus memasang Bootstrap. Bootstrap untuk React Bootstrap ya. React Bootstrap. Ya, sini React Bootstrap. Get start. Untuk React Bootstrap sekarang udah versi 4.6 ya. Kemudian setelah menginstal Bootstrap, kita coba untuk masang icon React Bootstrap icon. Kemudian untuk membuat router, apabila kita ingin membuat lebih dari satu halaman pada halaman web kita, kita harus memasang React Router DOM. Nah, seperti ini. React Router DOM. Ya, sudah selesai ya ini. Sudah selesai. Kita coba langsung ke Visual Studio. Open folder project baru. Nah, di sini di dalam folder project baru terdapat beberapa file seperti folder modul, public, src. Nah, di sini kita akan berbaur pada folder src. Di sini terdapat app.css, fungsinya untuk styling ya, CSS styling. Ini file styling untuk app dan beberapa file JS lainnya. Nah, ini adalah app.js. Ini fungsinya buat apa? Pemanggil utama di sini nih, app.js. Kemudian ada juga index.css. Di sini untuk memanggil beberapa font, beberapa kode seperti yang ada pada komputer. Kemudian index.js. Di sini untuk mendeklarasikan bahwa file app itu adalah aplikasi file app ini adalah file awal untuk menjalankan React Apps. Ya, seperti itu pengenalan pertama. Di sini ada logo dari React-nya. Kemudian di publik sini ada favicon. Ini bisa kita ganti juga bisa. Logo,
manifest, logo, HTML. Apabila kalian ingin menginstal beberapa icon berbasis online ya, bisa kalian taruh di sini. Ya, coba kita run. Dengan mengetikkan cd npm star. Nah, maka akan terbuka tab baru dengan port 3000. Ya, seperti inilah tampilan pertama dari React.js. Perbedaan dari aplikasi ini yang paling menurut saya menarik itu untuk melakukan perubahan atau melakukan apabila kita memiliki error, di sini langsung terlihat. Misal kita up.js ya, kita ganti. Misalnya kita ganti nama kali Aji Pambudi. Kita Ctrl S, dia langsung compiling. Dia akan langsung diganti kali Aji Pambudi, seperti itu. Apabila ada error ya, misalnya A-nya dihapus, Ctrl S, file itu compile. Nah, di sini juga ada syntax error, seperti itu. Selanjutnya, coba kita install Bootstrap. Kita install Bootstrap pada folder proyek kita. Jadi apabila kalian ingin mencari library lain seperti Iconv, terus untuk library untuk membuat clocks dan sebagainya, kalian bisa searching saja di Google, itu sangat banyak. Atau kalian juga bisa mengunjungi berbagai macam GitHub milik orang. Kalau kalian menulis dari awal, kalian akan lebih paham cara menggunakan dan cara membangun React Apps. Ya, sini sudah terinstall. Kemudian pada React Bootstrap icon, kemudian kita akan menginstal Recruiter. Apa fungsi Recruiter? Recruiter itu tadi seperti yang sudah saya bilang, Recruiter berfungsi untuk membuat multi halaman ya. Apabila kita ingin berpindah pada halaman A ke halaman B ataupun ke halaman C, D dan seterusnya, maka dibutuhkan suatu router. Nah, di sini cara kerjanya Recruiter DOM. Dengan menggunakan Recruiter DOM, kita dapat mendeklarasikan serta dapat mengubah alamat setiap halaman sesuai yang kita inginkan. Ya, sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa close terlebih dahulu. Kita bisa melihat pada project yang sudah saya kerjakan ya. File, open folder. Untron. Oke. Mengapa saya close terlebih dahulu? Dengan cara menge-close Visual Studio Code tadi, secara langsung terminal juga akan terreset. Sehingga localhost yang sudah kita jalankan tadi secara langsung akan mati dengan sendirinya. Langsung kita run saja npm star.
Selanjutnya, apabila kita sudah membangun suatu web pada localhost yang menurut kita sudah rapih ataupun sudah kita kira sudah serak ya atau sudah bagus, kita tinggal upload pada domain, pada hosting. Salah satunya pada Flick. Nah, di sini Flick adalah salah satu hosting yang menggunakan IPFS ya. Selain itu, Flick juga support dengan berbagai macam framework, salah satunya React.js. Serta Flick juga bisa melakukan hosting secara gratis meskipun domain yang dihasilkan random ya. Ya, seperti ini. Baik lagi pada localhost. Ini adalah halaman web yang saya tulis ulang dari awal. Seperti yang kalian tahu, ini kita basisnya trial and error ya. Jadi saya membuat program ini kira-kira 3 hari yang lalu. Baru kelar tuh tadi pagi. Di sini saya memiliki banyak kendala seperti penulisan, kemudian tata letak. Ini masih simpel banget di sini nih. Tentang saya. Ya kurang lebih lah cukup bagus. Lalu untuk melakukan hosting pada Flick, kita pertama harus mengupload project kita pada GitHub. Bagaimana caranya? Seperti pada video-video lalu, di sini kita apabila Visual Studio Code kita sudah terhubung dengan GitHub milik kita cukup melakukan klik pada pojok kiri bawah. Ini nama project kita yang akan di-upload. Untron. Nah, kemudian di sini kita ada pilihan privat dan publik. Nah, kita pilih publik supaya open source bisa dibaca oleh orang lain. Ya, apakah ini maksudnya? HTTP 404.22 error return. Bash. Kita cek kembali di version control. Remote-nya kita hapus apabila masih ada remote. Nah, publish to GitHub public. Oh, katanya sudah ada. Jadi kita bisa ganti Untron final. Kita klik publik. Upload kembali. Ya, selesai. Kita cek lagi di repository kita. Sudah publik ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita upload project dari GitHub pada hosting. Nah, di sini saya sudah beberapa kali mencoba ya. Nah, di sini connect with GitHub saja. Tinggal klik kemudian continue. Di sini apabila framework masih tulisan framework ya di sini. Tandanya belum dipilih, kita harus memilih berbagai macam framework di sini, salah satunya Create React Apps. Nah, karena kita menggunakan React.js, maka
kita harus menggunakan ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Flick ini cukup handal ya. Framework yang ditawarkan untuk diupload di Flick ini cukup banyak seperti Hugo, Next.js, Create.React, Gatsby, WordPress, dan sebagainya. Nah, di sini apabila kita memilih salah satu framework, maka setiap konfigurasinya akan sesuai dengan frameworknya. Kita deploy site. Maka proyek akan melakukan build deploy pada Flick. Untuk melakukan build di sini, lama waktu upload berdasarkan sinyal maupun berdasarkan file yang kita gunakan. Folder project milik saya kira-kira 200 MB. Nah, di sini kira-kira cukup lama apabila koneksi internet kita tidak stabil. Ini internet saya menggunakan 10 Mbps dengan ping 4 sampai 10 milisecond. Cukup stabil. Harusnya bisa terupload kurang dari 5 menit. Apabila kalian menemukan seperti server timeout atau stuck di deploy log terus menerus, coba kalian cek lagi sinyal koneksi kalian ataupun file codingan kalian, apakah ada yang salah pada localhost atau apakah dari penamaan setiap filenya ada yang typo. Kalian cek lagi. Seharusnya cukup mudah ya untuk melakukan upload ini. Ya, selesai. Build-nya kira-kira 3 menit. Cukup cepat. Coba kita buka. Seharusnya sama antara localhost dengan IPFS dari Flick. Sama ya, beranda. Kemudian berita berfungsi juga untuk jamnya. Kemudian bantuan. Sini juga bantuan, sama ya, tidak ada kendala. Kemudian tentang saya bisa juga. Sini juga bisa. Ini juga bisa. Nah, di sini saya menemukan masalah yang masih belum saya atasi itu seperti ini. Apabila kalian reload pada halaman seperti pada halaman berita, bantuan tentang saya yang setelah ada tanda slash, misal tanda slash news di sini router selanjutnya ya. Turunan routernya. Sini apabila kalian reload pasti akan menemukan seperti ini. Saya masih kurang begitu paham ya. Apabila kalian memiliki pengetahuan lebih, bisa kalian balas pada komentar saya di video ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apabila kalian memiliki pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Apabila kalian ingin berbagi ilmu, juga kalian bisa ketik di komentar. Apabila kalian memiliki kritik yang membangun,
bisa kalian ketik di komentar juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dari tutur kata maupun dari materi yang saya sampaikan ataupun dari kejelasan saya berbahasa. Mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.